Puji Bapak Yahweh, kita melanjutkan pengajarannya orang pilihan. Kita memasuki kitab Keluaran pasal ke-29. Kita baca karena ayatnya panjang. Kita baca pertama dari ayat 1 sampai 9. Kemudian ayat 20 sampai ke 21. Kita baca dua bagian aja, tapi nanti saudara baca semuanya. Kita baca pertama Keluaran 29 ayat 1 sampai 9 dulu, baru ayat 20 dan 21. Kita baca bersama 3, 4. Dan inilah perkara yang harus engkau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, untuk bertindak sebagai imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, dan 2 ekor domba jantan yang sempurna. Dan roti tidak beragi, yaitu roti bundar tidak beragi yang diadon dengan minyak. Dan roti tipis tidak beragi yang dioles dengan minyak. Engkau harus membuat itu dari tepung gandum halus. Haruslah engkau menatanya dalam sebuah keranjang. Dan dengan keranjang itu engkau harus mendekatkannya juga anak lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Haruslah engkau membawa Harun dan anak-anaknya mendekat ke pintu kemah pertemuan. Engkau harus membasuh mereka dengan air. Haruslah engkau mengambil pakaian-pakaian itu. Dan engkau harus mengenakan baju panjang pada Harun. Dan jubah efod dan efod. Dan tutup dada. Dan engkau harus mengikat pinggangi dia dengan pita efod. Haruslah engkau memasang serban itu pada kepalanya dan menaruh jamang yang kudus di atas serban itu. Haruslah engkau mengambil minyak urapan dan menuangkan di kepalanya dan mengurapinya. Haruslah engkau mendekatkan anak-anaknya dan memakaikan baju-baju panjang itu kepada mereka. Haruslah engkau mengikat pinggangkan sabuk kepada mereka, yaitu Harun dan anak-anaknya, dan engkau harus melilitkan ikat-ikat kepala kepada mereka. Maka jabatan imam berlaku atas mereka menurut ketetapan selamanya. Demikianlah engkau harus menabiskan tangan Harun dan tangan anak-anaknya. Terus kita lengkap ke ayat 20-21 ya. Dan haruslah engkau menyembelih domba jantan itu dan mengambil darahnya. Lalu mengoleskan pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Engkau harus memercikan darah itu pada sekeliling mezbah itu. Haruslah engkau mengambil dari darah yang di atas mezbah dan dari minyak urapan, lalu engkau harus memercikan pada Harun dan pada jubahnya, pada anak-anaknya, pada jubah anak-anaknya yang bersamanya. Maka dia dan jubahnya dan anak-anak serta jubah anak-anak yang bersamanya akan dikuduskan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Ya. Cara Tuhan yang luar biasa untuk mengurapi para pelayan Tuhan ya. Para pelayan Tuhan, para imam-imam yang dipersiapkan untuk melayani di tabernakel yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, dibangun atas perintah Tuhan. Yang kita melihat dari awalnya 5 orang ya. Pertama Harun, dan yang kedua adalah 4 orang anaknya. Baik itu ya Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Ya, jadi ada berapa? Ada 4 orang anak daripada Harun. Jadi semua ada 5 orang ya. Itu awalnya. Awalnya ada 5 orang dari bangsa
Lewi, ya, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Tetapi kita pernah membaca di dalam kitab Imamat, karena kesalahan dalam melaksanakan tugas pelayanan, anak pertama dan kedua daripada si Harun ini mati, ya, karena mempersembahkan api asing. Jadi tinggal 2 orang, yaitu Eleazar dan Itamar. Dan kita tahu di dalam zaman ketika bait suci didirikan, ya, oleh Salomo dengan hikmat yang Tuhan berikan melalui bapaknya si Daud, ya, sebagaimana tertulis kalau nanti saudara baca di dalam 1 Tawarikh pasal 24, ya. Karena itulah pekerjaan Tuhan yang luar biasa, jumlah anak-anak ataupun keturunan daripada Eleazar dan Itamar ini tidak sama, ya, tidak sama jumlahnya. Sehingga memang dari jumlah semua mereka, berdasarkan firman Tuhan dikatakan bahwa, nah, kita coba lengkap dulu, ya, di dalam 1 Tawarikh 24 ayat keempat mulailah, ya. Ini 2 anaknya sudah nggak ada, ya. Nadab, Abihu sudah meninggal, ya, karena kesalahan di dalam mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan. Keturunan Eleazar didapati lebih banyak daripada keturunan Itamar sebagai pemimpin orang-orang perkasa. Nah, mereka membaginya untuk keturunan Eleazar 16 pemimpin keluarga leluhurnya dan 8 orang dari keturunan Itamar untuk keluarga leluhur mereka. Jadi total 24. 24 itu dibagi, kalau nanti saudara baca semua dari 1 Tawarikh 24 ini, pembagian tugas, ya, pembagian tugas dari hari pertama atau minggu pertama, bulan pertama, minggu pertama, sampai kepada bulan terakhir dan minggu yang terakhir, ya. Dibagi seminggu, kita sudah sempat baca di sini. Inilah salah satu, kalau saudara baca di dalam 1 Tawarikh 24 ini, salah satu cara kita untuk memperkirakan atau menafsirkan, ya, kapan kira-kira Yeshua itu dilahirkan. Ya, kita sudah pernah belajar, kita sudah pernah dikasih selebarannya, ya, berdasarkan. Jadi semua itu ada kaitan-kaitan. Ya, walaupun, ya, banyak orang memang karena tidak mau mempelajari, ya, akhirnya main tebak-tebakan aja. Ya, tebak-tebakan, karena mereka lupa segala sesuatu yang dituliskan oleh Tuhan di dalam apa yang kita kenal kitab-kitab, baik khususnya kitab Injil, itu semuanya ada arti, termasuk bapaknya si Yohanes Pembaptis, ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu keturunan imam besar, ya. Dan kita lihat dari sana, nah, di situ kan disebut keturunan dari golongan Abia. Kalau saudara baca dari 1 Tawarikh 24 ini ketahuan. Nanti dari situ kita bisa menyusun siapa yang pertama, minggu pertama dari bulan pertama, sampai minggu terakhir dari bulan yang terakhir, ya. Itu memang pas 24, ya, itulah cara Tuhan, ya. Jadi semua tepat, dan dari situ bisa dihitung dengan persis perkiraan kelahiran Yeshua. Karena Yeshua itu dengan si Yohanes Pembaptis berdasarkan firman Tuhan di dalam kitab Lukas, ya, perbedaannya 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Ya, jadi dari situ bisa ditafsirkan dan diperkirakan memang jatuhnya persis pas hari raya yang kita kenal dengan hari raya Sukkot atau Pondok Daun atau Tabernakel.
Nah kalau kita lihat lebih dalam lagi, memang 3 hari raya yang memang diperintahkan Tuhan, di mana semua laki-laki orang Israel harus pulang ke Yerusalem, ya, yaitu baik itu hari Paskah, hari Pentakosta, hari Raya Tabernakel atau Sukot, ya. Dan pada hari raya itu karena semua orang Israel pulang, itulah salah satu sebabnya ketika Maria dan suaminya si Yusuf datang ke tempat di mana berasalnya si Yusuf ini, yaitu di Bethlehem, ya semuanya penuh karena orang pulang. Kenapa pulang? Karena itu perintah Tuhan. 3 hari perayaan pertama semua laki-laki harus pulang. Ya, nah itulah yang kita berani menafsirkan berdasarkan perhitungan-perhitungan dari semua ini, baik dalam 1 Tawari maupun dalam kitab Lukas, dalam kitab Injil ini, memang kelahirannya itu diperkirakan persis hari raya Sukot. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita mengucap syukur, ya. Apa yang tadi kita baca adalah gambaran Tuhan mempersiapkan pakaian-pakaian khusus untuk para imam, ya, untuk para imam. Dan yang disebutkan di sini khususnya memang imam besar, ya. Kita harus ingat bahwa yang jadi imam itu kan ada imam besar, ada imam biasa. Artinya imam biasa itu ya yang bantu-bantu. Imam di sini artinya yang melayani pekerjaan di tabernakel, ya. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus, dan yang melaksanakan baik tugas untuk menyalakan lampu-lampu, baik untuk juga menyiapkan roti, baik juga untuk mempersembahkan dupa harum, ya. Dan berdasarkan firman Tuhan, ya, bahwa para imam ini juga, ya, tidak senantiasa ya setiap hari mereka harus menyalakan lampu, ya. Karena itu tugasnya imam, mereka harus menyalakan lampu di ruangan kudus itu. Dan dari sana kita bisa melihat, ya, selain menyalakan lampu, mereka juga membakar dupa, ya. Dan paling sedikit seminggu sekali mereka harus ganti roti. Roti yang ada di dalam ruangan kudus, ya. Dan di situ kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa mengatur segala sesuatu. Sehingga kita melihat di sini semuanya teratur, ya, semuanya teratur sehingga tidak semrawut. Karena firman Tuhan katakan segala sesuatu harus dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Jadi ibadah itu diatur sama Tuhan, harus begini, harus begini, harus begini. Walaupun dalam kenyataannya kan ini kan masa anugerah. Enak aja ya. Masa anugerah terus mau ngatur-ngatur Tuhan saya enaknya. Tapi itulah kenyataan, ya. Karena memang ini memang zamannya. Saya pernah kita pernah belajar, kita hidup dalam zaman Laodikia, gereja terakhir. Laodikia itu artinya zaman persamaan hak, ya, persamaan hak, HAM, kan HAM sekarang kan, HAM di mana-mana dikobar-kobarkan. Jadi antara laki-laki sama perempuan sama, memang itu zamannya Laodikia itu, arti namanya Laodikia persamaan. Jadi ya itulah. Kita melihat semua ini itu adalah bagian daripada penggenapan-penggenapan. Dan untuk masuk di ruang ruang Maha Kudus. Kalau di ruang kudus itu setiap hari, ya. Setiap hari karena dia harus nyalain lampu petang hari, pagi hari dia matiin. Kemudian dia harus bakar dupa. Itu setiap hari dia masuk keluar pagi sore. Ya. Tetapi untuk masuk ruang Maha Kudus, kita lihat dulu, ya. Imamat pasal ke-16.
Kita baca ayat 1 deh. 1 dan 2 lah ya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe setelah kematian kedua anak Harun, ketika mereka mendekat ke hadirat Yahweh dan mereka mati. Berkatalah Yahweh kepada Moshe, berbicaralah kepada Harun saudaramu dan biarlah dia masuk ke ruang kudus. Dia bagian dalam dari tabir di depan tutup pendamaian yang di atas tabur itu, tidak sembarang waktu agar ia tidak mati. Sebab aku akan tampak dalam awan di atas tutup pendamaian itu. Ya, kita lengkap di dalam ayat ke-33 mulai. Dan dia harus mengadakan penebusan bagi ruang Maha Kudus dan bagi kemah pertemuan. Bahkan bagi mesbah dia harus mengadakan penebusan. Dan dia harus mengadakan penebusan atas para imam, atas setiap orang yang dalam jemaat itu. Perhatikan ayat 34. Dan inilah yang menjadi suatu ketetapan selamanya bagimu, untuk mengadakan penebusan atas Bani Israel dari segala dosa mereka sekali dalam setahun. Jadi setahun sekali dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kalau ruang kudus dia tiap hari karena harus nyalain lampu, ya, harus bakar dupa. Seminggu sekali dia harus mengganti roti, ya. Tetapi kalau ke ruangan Maha Kudus hanya satu kali, ya. Dan inilah yang kemungkinan ada juga orang-orang karena menafsirkan ini, ya kan banyak gereja juga. Oh kita perjamuan kudus setahun sekali. Ya cuman ini karena dasarnya dari sini. Tapi ya itu kan terserah masing-masing, ya terserah masing-masing, ya ada yang setahun sekali, ya kita mengadakan sebulan sekali. Ada juga pengajaran, oh setiap hari, kayak makan aja. Ini memperingati ya, jadi kita harus sangat berhati-hati karena kan pengajaran-pengajaran itu macam-macam. Ada yang mau, oh bikin perjamuan setiap hari. Loh, kalau bikin perjamuan setiap hari, berarti itu bukan memperingati jadi makanan. Ya, kita harus mengerti ya perjamuan kudus itu hanya untuk memperingati. Ya setiap perjamuan, besok kita kan ada perjamuan. Ini ayat ini pasti keluar. 1 Korintus pasal 11. Supaya kita ngerti ya. Boleh aja tetapi apa gunanya? Ya kita lihat di dalam 1 Korintus 11. Ayat ya kita baca mulai ayat ke-23. Ini ayatnya yang senantiasa dibacakan ketika kita melaksanakan perjamuan kudus. Memang karena orang banyak yang nggak perhatikan akhirnya ya. Karena ada pengajaran seperti itu. Ya memang saya berikan kepada saudara kebebasan untuk dengar-dengar. Tapi bukan berarti bebas juga mempraktekkan apa yang diajarkan. Kalau ajaran itu tidak benar ya cukup kau dengar. Jangan kau praktekkan, bisa salah. Ya kan ada pengajaran gitu kan. Ayo setiap hari. Loh ayatnya itu namanya bukan memperingati. Kita baca dulu. Aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti. Dan sesudah mengucap syukur dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai apa? Peringatan. Saya tahu nggak? Lo kalau makan tiap hari ya bukan di peringatan, ya makan. Artinya makan tambahan. Kalau tiap hari ya. Bisa tahu nggak saya? Lo karena pengajaran-pengajaran itu kita harus hati-hati. Saya memang pernah ya secara nggak langsung saya nggak pernah melarang. Boleh aja. Tapi hati-hati. Jangan sampai caplok aja tanpa mempelajari ini benar nggak. Ya, nah saya harus berani memperingatkan ya kalau saudara mau ikut, kalau nggak mau. Kalau saya harapkan sih tidak melakukan ini ya. Karena ini peringatan. Kalau setiap hari ya bukan peringatan. Artinya menjadi menu rutin setiap hari. Bisa tanggap? Jadi harus hati-hati. Ini kan jelas peringatan.
Peringatan akan Yeshua bahwa dia itu mati bagi saudara dan saya. Dan saya harus ingatkan, perjamuan kudus itu bukan jaminan saudara masuk sorga. Gak ada ayatnya. Yang menjamin kita masuk sorga apakah kita melakukan firman. Itu yang menjadi jaminan. Ya, karena kan banyak kan ya dulu ada ya kita kenal lah gereja yang minyak urapan. Lah minyak urapan. Karena tidak mengerti ya jemaat main ikut-ikut aja. Nah saya sebagai pelayan Tuhan harus berani memberitakan kalau itu benar, go ahead. Tapi kalau nggak benar, ya hati-hati. Kenapa? Karena ada tertulis, ya. Kan Tuhan senantiasa ya kita kan senantiasa coba segala sesuatu itu berpegang kepada apa namanya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Sehingga kita benar-benar belajar untuk mempraktekkan apa yang Tuhan katakan, ya. Jadi kita melihat di sini, kita lihat di dalam Wahyu pasal 22 ayat ke 18 dan 19. Ya hati-hati ya ayat firman ini ya. Sebab aku bersaksi bersama setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepadanya, Elohim akan menambahkan atasnya bencana-bencana yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seseorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuatan ini, Elohim akan menghapus bagian dari kitab kehidupan dan dari kota kudus dan apa yang telah tertulis di dalam kitab. Artinya, jangan tambahi dan jangan kurangi firman. Lakukanlah apa yang tertulis. Kalau dia bilang peringatan, bukan berarti tiap hari kita makan. Saya harus katakan ini karena ada pengajaran seperti itu. Saudara pernah dengar? Saya nggak tahu karena itu kan ada di media sosial. Oh, begitu setiap hari. Loh, dari mana ayatnya? Kalau jadi itu makanan itu jadi apa namanya makan roti minum anggur itu setiap hari, itu namanya menu tambahan. Bisa tanggap? Nah itu tidak disuruh Tuhan. Tuhan tidak ada ayatnya seperti itu. Lah kita harus sangat berhati-hati dan saya sebagai pelayan Tuhan, saya berani menyatakan ya bisa aja ya karena ada juga yang setahun sekali ya terserahlah. Karena mereka memang hanya memperingati. Ya dulu di gereja waktu saya masih anak-anak muda dulu. Dari gereja-gereja lama banyak gereja-gereja memang setahun sekali. Setahun sekali. Tetapi kita melihat di sini ya segala sesuatu. Ya memang kita belajar ya untuk melakukan apa yang tertulis. Dan kita belajar jangan sampai kita salah dalam mempraktekannya ya. Jadi segala sesuatu kita coba untuk melakukannya. Dan berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca ya. Ayat-ayat yang kita baca ya kenapa setahun sekali? Terus kapan yang setahun sekali? Kan begitu, betul nggak? Kan tadi bilangnya setahun sekali, jadi kapan setahun sekali? Coba kita balik di dalam Imamat 16 tadi. Judulnya di situ apa? Judul di dalam Imamat 16. Hari pendamaian. Ya dalam kitab Lugas ini hari pendamaian atau Yom Kippur. Yom Kippur itu ya kita lihat di dalam ya merupakan hari raya ke-6 kalau saya nggak salah. Saya tanggap ya. Tetapi itu bagi mereka yang ya khususnya orang-orang Yahudi mungkin sampai sekarang melakukan itu. Walaupun bait sucinya nggak ada, belum ada, nanti adanya. Ya.
Jadi disinilah kita melihat, ya kita coba belajar ya. Karena ini kan hari pendamaian. Kapan hari pendamaian? Hari pendamaian hari raya Yom Kippur, hari raya ke-6. Ya, di situ imam ini masuk ke dalam imam besar ya, masuk ke dalam. Karena berdasarkan ayat yang tadi kita kan, ayat ke-34, coba kita lihat. Ayat 34 dari Imamat 16 ini. Inilah yang menjadi suatu ketetapan selamanya bagimu untuk mengadakan penebusan ya atas Bani Yesaya dari segala dosa mereka sekali dalam setahun, dan dia melakukan seperti yang telah ia perintahkan kepada Moses. Dalam terjemahan Lugas ya. Inilah yang harus menjadi ketetapan selamanya bagimu dalam rangka mengadakan pendamaian setahun sekali. Di sini penebusan. Ya tanggap. Ya. Tetapi ya kita nggak lakukan itu lagi. Kita nggak perlu. Imam besar kita sudah di dalam sana, Yeshua. Saya tanggap. Ya, jadi kita harus mengerti, kita belajar ini supaya karena ini garis besarnya. Kata ibadah. Tapi Yeshua berkata, aku datang untuk menggenapi. Ketika dia mati, darahnya tercurah, makanya tabir terbelah. Ya, artinya bebas. Ya. Karena tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan Yeshua itu imam besarnya. Bagi yang percaya. Bisa ditangkap. Ya. Nah, kita belajar ya, saudara dan saya sama-sama belajar. Dan harus sangat berhati-hati, saya harus berani tekankan. Ya, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran di luar. Karena banyak yang, ya kayak kemarin kan ada yang menyaksikan kan. Ternyata itu sudah ramai di YouTube. Di media-media sosial. Oh, Roh Kudus ada namanya, ya. Terus jenis kelaminnya begini, lo namanya roh kok ada jenis-jenis kelamin. Lo tapi itulah bukti bahwa penyesatan pada akhir zaman ini memang semakin marak. Semakin banyak, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita hanya main ikut-ikutan, hati-hati. Ya. Kan banyak orang yang mau ikut-ikutan, oh dengar dari sini, terus di copy, disebarin kemana-mana. Hati-hati, saya pernah dengar kan ada, ya saya nggak pernah baca sih, cuman saya dengar ada orang-orang tertentu, ya. Mungkin dapat berita dari sini, sebar ke tempat-tempat lain. Memang kita mungkin niatnya baik ya, menyebarkan Injil atau berita baik, oh si A, ini pelayan Tuhan yang hebat. Terus main copy paste, terus disebar tanpa meneliti apa yang dia katakan itu benar apa salah. Loh terus kalau engkau menyebarkan berita yang salah, bahaya. Nah saya mengatakan ini untuk mencegah, jangan sampai ada orang-orang yang punya keinginan ya, kerinduan untuk memberitakan Injil seperti itu sih oke-oke aja. Tetapi sebelum engkau sebarkan, perhatikan dulu. Jangan sayang engkau menyebar racun. Saya tanggap, hati-hati. Ya, kelihatannya bagus. Ada orang yang memberitakan khotbah orang ya. Ya memang mungkin pelayan yang terkenal. Ya, disebarkan kemana-mana. Nah, kemudian ya tersiarlah menurut khotbah orang ini ya pelayan Tuhan memang sih ya mungkin terkenal ya. Ya. Anak-anak harus siapin rumah buat orang tuanya. Gimana? Saya nggak tahu saudara pernah ada berita-berita seperti itu. Anak-anak juga harus menolong orang tuanya, bantu orang tua, beli rumah buat orang tuanya. Hati-hati ya, kelihatannya kan bagus ya. Anak mensupport anaknya, anak mensupport bapaknya. Ya kalau support ya oke-oke aja. Tapi jangan itu menjadi suatu landasan seolah-olah ada hukum Tuhan yang menyatakan
bahwa anak harus nolong orang tuanya. Hati-hati, karena itu tidak sesuai firman. Kita baca ya 2 Korintus. 2 Korintus pasal 12 ayat ke-14. Lihatlah, untuk ketiga kalinya aku bersiap datang kepada kamu. Dan aku tidak akan menjadi beban kamu. Karena aku tidak mencari hal-hal milikmu, melainkan kamu. Sebab, perhatikan ayat ini. Anak-anak tidak wajib mengumpulkan harta bagi orang tua, melainkan orang tua bagi anak-anak. Ya, tapi karena ini pengkhotbah terkenal, bisa dipakai setan. Akhirnya kan terbalik jadi dengan firman ini. Lah saya mengajarkan kepada saudara, kita semua di sini diingatkan. Karena pengajaran pengetahuan palsu memang semakin merajalela. Pengetahuan palsu dianggap kebenaran. Seperti yang tadi saya katakan kan. Oh, nyebarin kelihatannya bagus, tapi bertentangan dengan firman. Kalau bertentangan dengan firman apa artinya? Bahaya kan? Nah kalau ya saya nggak tahu, mungkin saudara suka dengar itu ya oke-oke aja. Tapi jadikanlah itu buat konsumsi pribadi aja. Gak usah disebar-sebarin. Bisa ditangkap maksud saya? Kalau kita senang dengan berita ini, karena kita harus hati-hati ya. Umpamanya kan sekarang dengan adanya WA gini, ya, itu kan terrecord. Bisa tangkap? Kalau kau merasa menerima berkat, ya ngobrol aja. Gak usah pakai elektronik. Karena itu istilahnya kan permanen di situ. Nah kalau kita salah dalam memberitakan, menyampaikan yang menurut kita ini bagus nih, padahal salah. Bisa tahu nggak maksud saya? Kita ini adalah calon imam, bahkan kita sebagai imam. Dan untuk menjadi imam itu dipilih Tuhan. Saya tangkap. Dan untuk menjadi seorang imam ada syaratnya. Memang kita mempunyai 5 jabatan sebagai gereja. Tetapi untuk bisa melakukan 5 jabatan ini tetap ada syaratnya. Bagi bangsa Israel seperti yang kita baca tadi. Ya. Sebelum siapa yang melakukan? Yang lakukan itu si Moshe ya. Moshe itu merupakan wakil dari Bapa Yahweh. Untuk melakukan upacara pentabisan bagi kakaknya dan keponakan-keponakannya. Harun dan anak-anaknya. Dia yang mandiin. Karena saya sempat pikir, kan dia mandiin di wash itu kan. Ada kan beberapa daerah tradisi kan, acara siraman gitu kan. Bro. Bisa ditangkap maksud saya. Lah ini kan merupakan bagian daripada, ya mungkin saja memang itu tradisi. Ya. Tetapi itu tertulis dalam kitab suci kita. Dimandiin. Yang mandiin itu Moshe ya. Siram. Ya mungkin disiram. Ya dimandiin. Wash. Berarti kan dibersihin. Bukan cuci muka ya. Bukan cuci tangan. Nanti dalam kegiatan sehari-hari. Baru kalau mau menjalankan tugasnya dia cuci tangan, cuci kaki. Tetapi ketika dia mau menjadi atau ditabiskan sebagai imam. Dia dimandiin, di wash. Saya tangkap. Bisa ngerti bedanya ya. Karena itu Yeshua katakan kamu yang sudah mandi gak usah perlu mandi lagi. Ya yang kita laksanakan paling sedikit setiap bulan kan. Kan Yeshua bilang. Kamu yang sudah mandi gak perlu mandi lagi. Cuci kaki aja. Saya tangkap ya. Kita coba mengimplementasikan apa yang tertulis tadi dari apa yang kita baca. Karena yang kita baca itu pentabisan imam-imam untuk melayani tabernakel Tuhan. Dan itu khusus hanya orang Lewi, keturunan Harun. Dan orang Lewi yang lain memang juga disebut imam. Artinya mereka melayani pekerjaan-pekerjaan lain. Bongkar pasang
tabernakel, ya. Mungkin membantu motong si sapi, ya. Kan sapi ini hanya dibawa kepada imam, imam tumpang tangan. Sebab yang motong kan nggak mungkin sendiri. Bisa tanggap? Ya, imam-imam saudara-saudaranya orang Lewi. Kita sudah belajar kan Lewi punya 3 anak. 3 anak ini punya banyak anak-anak. Nah inilah yang kita harus mengerti. Semua imam harus orang Lewi. Tetapi imam besar harus dari keturunan Harun. Dan untuk menjadi imam, mereka harus melaksanakan beberapa step. Yang dikerjakan oleh Moshe berdasarkan hikmat dari Tuhan. Dimandiin, kita sudah tahu. Artinya dibaptis. Saya tanggap. Ya. Firman Tuhan juga katakan mereka harus motong lembu, motong domba. Itulah pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya. Untuk menjadi imam harus bertobat sungguh-sungguh. Ya. Harus dibaptis sungguh-sungguh dengan benar. Ya. Nah, itu kan kita laksanakan sebagai anak-anak Tuhan. Bertobat, mengaku dosa, ya, artinya itulah mesbah korban bakaran, ya, siap untuk, ya namanya dibakar kan, keinginan daging, keinginan mata kita dibakar habis oleh firman. Berbicara api, berbicara firman. Kita siap sedia untuk dibersihkan oleh api, dibakar kedagingan kita. Masuk terus ke dalam bejana pembasuhan, dibaptis. Nah, kita sudah diajar dan diingatkan berkali-kali. Ya. Baptisan artinya diselamkan, dikuburkan. Jadi untuk 5 jawatan ini yang kita kenal berdasarkan kitab Efesus, mereka harus melewati ini. Tapi banyak orang yang bertentangan kan, dibaptis, dipercik gitu. Ada yang pakai bendera. Ada yang pakai mungkin hanya mengikrarkan janji. Loh itu bukan baptis. Yesua kasih contoh, masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air kita harus pakai hikmat lah, bukan asal masuk. Kenapa harus masuk ke dalam air? Ya. Kenapa Filipus ketika sida-sida ngomong sama dia, boleh nggak saya baptis ini? Ada air banyak ini. Ya. Kalau baptisan, maaf kata kalau baptisan hanya percik, pakai gelas saja. Bisa tak ngomong saya? Artinya saya mengingatkan saudara kita semua. Ya. Baptisan itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Dengan nama yang benar. Dan dengan orang yang benar. Nambah lagi nih orang yang benar. Loh kok orang yang benar? Ya enggak semua orang bisa baptis. Ya. Saya diingatkan Tuhan, perempuan enggak boleh baptis ya. Enggak ada ayatnya perempuan membaptis. Sebagaimana tertulis. Engkau boleh marah ya boleh marah aja. Coba kasih saya ayatnya. Itulah yang dinamakan zaman Laodikia. Zaman persamaan hak. Saya juga boleh. Saya diurapi. Ya. Tetapi karena merasa diurapi orang seperti Miriam. Kena tulah sama Tuhan. Mau jadi pemimpin. Mau memimpin umat Tuhan, gak bisa. Ya, kan dia yang kena kusta. Kan dua-dua berontak nih kan. Si Miriam sama si Harun, kakak-kakaknya. Si Moshe kan. Kan dua-dua ini kakaknya. Merasa diri aku kan kakak. Aku juga bisa dengar suara Tuhan. Ya. Tetapi ketika murka Tuhan, yang kena tulah itu cuma yang perempuan. Si Harun enggak.
Loh kenapa? Ya. Di sinilah kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dan saya sebagai pelayan Tuhan mungkin ya terutama di luar sana ya. Enak aja perempuan gak boleh baptis. Kasih saya ayatnya kalau ada. Memang ini zaman persamaan hak Laodikia. Ya. HAM, zaman HAM, hak asasi manusia. Boleh. Loh bagaimana? Tuhan itu tidak berubah, laki-laki laki-laki, perempuan adalah perempuan. Masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya jalurnya yang tidak boleh dilangkahi. Karena Tuhan setia kepada apa yang Dia katakan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus melalui untuk menjadi orang yang ditabiskan oleh Tuhan. Sebagai imam-imam. Ya. Sebagai orang yang siap untuk melayani. Paling sedikit 2 langkah ini lewat. Ya, disiram, dimandiin. Ya. Kemudian dia potong lembu segala macam kan. Kemudian apa lagi? Moshe memakaikan mereka pakaian-pakaian yang komplit. Moshe, ya boleh aja kita menafsirkan atau saya menafsirkan. Dia boleh dikatakan sebagai wakilnya Bapa Yahweh. Untuk menjalankan tugas keimaman. Maka Tuhan melengkapi mereka dengan pakaian-pakaian khusus. Kita sudah belajar tentang efod dari 5 macam. Benang. Ada benang amas, benang nila, benang kirmisi, benang nila, terus kain putih. Kenapa 5? Itulah berbicara Torah yang harus menjadi bagian hidup seorang imam. Ya. Dan di dalam menjalankan hidupnya, jubahnya yang jubah kebesaran kan selalu dipakai. Jubah efod ini semuanya warna nila. Melambangkan ketaatan kesetiaan akan Torah. Akan firman Tuhan. Dan ketika dia menjalani tugasnya, ketika dia bergerak, maka ada bunyi-bunyian yang senantiasa berjalan bersama dengan dia. Itulah gambaran daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan 5 tugas atau 5 jabatan sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus. Kita pernah belajar itu. Ya. Baik itu sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai guru, sebagai penginjil, sebagai apa lagi satu? Ya, sebagai rasul 1, sebagai nabi 2, sebagai gembala, yang satu belum sebagai gembala. Jadi 5 jawatan. Ya. Kita diberi tugas. Ya. Dan untuk menjadi imam kita sudah dilengkapi dengan pakaian-pakaian kudus sesuai dengan apa yang tadi kita baca. Ya. Nah kita lihat juga mereka pakai ikat kepala. Dan ada seperti mahkota yang bertuliskan, kita lihat di dalam Keluaran tadi, Keluaran pasal ke-28 ayat ke-36. Haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan engkau harus mengukir di atasnya sesuatu tatahan meterai kudus bagi Yahweh. Darah yang diambil dari baik lembu maupun domba jantan ini, ya, itu berdasarkan ayat-ayat terakhir yang kita baca di dalam kitab Keluaran 29.
dioleskan pada telinga kanan, dioleskan pada ibu jari tangan kanan, dioleskan pada ibu jari kaki kanan. Ya. Kanan, apa itu kanan? Ya. Segala sesuatu harus berdasarkan apa yang tertulis. Kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah ya. Pengkhotbah pasal pasal 10 ayat kedua. Hati orang bijak di tangan kanannya, sedangkan hati orang bodoh di tangan kirinya. Artinya kanan melambangkan orang bijak. Orang yang penuh dengan hikmat. Loh, kenapa telinga kanan, jempol kanan, kaki kanan? Telinga ini untuk apa? Dengar-dengaran yang benar-benar wise, yang benar-benar berasal dari Tuhan. Jangan pasang kuping untuk dengar berita-berita yang kelihatannya benar tetapi pengetahuan palsu. Tetapi karena engkau mungkin mengidolakan orang, apa yang dia omong itu pasti benar. Nah, ini bahaya ya. Karena inilah yang saya katakan. 3 roh yang berkuasa pada zaman ini. Zaman Laodikia khususnya akhir zaman ini. Roh ya Nikolaus. Roh Bileam. Roh Isabel. Nikolaus. Bahkan ada juga orang-orang yang merasa diri sudah hebat. Kalau nanya jangan sama nanya gembala lain, nanya sama saya. Wah, hebat gitu. Jadi semua tergantung ke dia. Ya. Tapi saya nggak heran karena itulah roh Nikolaus. Bukan percaya kepada Tuhan, tetapi bagaimana supaya menarik jiwa-jiwa ini percaya kepada dia. Kepada pribadi-pribadi manusia. Sehingga apabila pribadi-pribadi ini memberitakan pengetahuan palsu, ketika mungkin orang bertanya sama dia, ya dia jawab dengan cara dia. Tetap palsu. Ya. Tapi kalau coba dibandingkan dengan firman, ini benar nggak yang dia ngomong? Kalau tidak benar, kita bisa mendeteksi orang ini memberitakan pengetahuan palsu yang dianggap oleh dia sebagai kebenaran. Akhirnya membuat orang melenceng iman. Dan itu terjadi. Ya. Itu terjadi karena inilah zaman. Di mana ya penyesatan mulai terjadi di mana kalau kita tidak hati-hati bahaya. Ya. Nah, saya kadang-kadang saya pikir-pikir juga. Karena kan ya saya bilang ya bebas mau dengar-dengar. Tapi kadang-kadang saya merasa aduh benar gak ya? Karena itu saya harus beritahu, boleh, cuman hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya karena pengajaran-pengajaran seperti saya katakan itu kan ada. Ada itu semua. Lo harus hati-hati, jangan sampai kita main ikut-ikutan tanpa ada tertulis. Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Ya. Bagaimana kita mengujinya? Nah, kita lihat di dalam Firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu, pegang eratlah apa yang baik. Apa yang baik? Yesus yang katakan, yang baik itu hanya Tuhan. Hanya firman Tuhan. Bagaimana kita mengujinya? Ujilah dengan firman. Kalau tidak sesuai firman, kita harus berani mengambil tindakan, tinggalkan. Jangan cemari dirimu. Karena itu sekarang saya harus katakan hati-hati. Silakan dengar-dengar khotbah siapa ya boleh aja.
Ya. Tapi perhatikan, karena setan itu, ya, pernah saya katakan kan, kalau seorang katakanlah gembala, dia punya jemaat mungkin jutaan, daripada setan ini menghampiri jutaan jemaat, mendingan kepalanya dia pegang. Setan nggak? Kepala dia pegang, ini yang dipakai setan untuk memberitakan pengetahuan palsu yang dapat menyesatkan jutaan orang yang ada dalam penggembalaannya. Inilah roh Laodikia, roh si Nikolaus tadi. Dan itu memang terjadi. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya saudara di tempat ini, karena menjadi tanggung jawab saya untuk berani menyatakan. Mungkin juga ada orang yang gak suka, tapi ya gak jadi masalah. Kenapa? Saya harus berani memberitakan apa yang benar. Karena saya mau masuk surga. Saya tanggap. Saya tidak mau memberitakan yang untuk mengenakan telinga. Tapi menyesatkan. Saya mau memberitakan apa yang tertulis. Karena saya mau selamat. Saya harus berani memberitakan semua yang benar. Walaupun mungkin ya orang-orang di luar sana ya enak aja. Loh, semua persakan Tesalonika tadi, apa yang saya katakan uji. Uji benar apa enggak? Kalau benar, jangan kau lawan. Ya. Kalau itu salah, kau bisa buktikan dengan firman, ngomong. Salah itu Pak. Ya. Bisa ditangkap maksud saya. Ya. Karena kita kan, saya juga manusia, bisa aja bikin salah. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, dia akan membimbing saya supaya lidah mulut bibir ini hati-hati. Hati-hati dalam arti kata apa? Bukan supaya jangan nyakitin orang, bukan. Jangan salah dalam pemberitaan. Karena kata-kata firman Tuhan itu yang menyelamatkan, bukan saya yang menyelamatkan. Karena itu saya harus berani menyatakan apa yang benar. Moshe memakaikan karakter ilahi bagi Harun dan anaknya karena mereka ini imam. Mereka ini yang mengajarkan kepada seluruh orang Israel. Kalau mereka tidak mempunyai karakter ilahi, bahaya buat anak-anak Tuhan. Bisa tangkap maksud saya? Artinya kita juga dengan 5 jawatan ini, ya, saya sebagai pelayan Tuhan berusaha memberikan pengajaran apa yang tertulis. Menjadi bekal bagi kita, bagi saudara semua, kita semua. Karena kita mempunyai salah satu jawatan ini. Entahkah itu nabi, saya bukan nabi. Loh, roh kenabian itu beda. Nabi sama roh kenabian beda, bisa tanggap. Ya, bisa kita mungkin rasul, roh kerasulan, bisa gembala, bisa guru, bisa penginjil. Paling sedikit penginjil karena ada tertulis. Pergi jadikan semua orang muridku. Kan Yesus bilang gitu. Ya. Loh tapi kan saya perempuan. Loh pakai hikmat. Ya. Pakai hikmat saya mengajarkan kepada saudara. Ya. Kalau kau ada suami ya pergi sama suamimu. Nggak ada ya. Kalau emang Tuhan Yesus berdoa supaya kau dibungkus dengan darah Yeshua. Kalau ada kesempatan untuk memberitakan Injil, beritakan. Karena itu perintah Tuhan. Bisa tanggap ya? Jadi jangan sampai salah, katanya nggak boleh. Lo pakai hikmat lah. Kalau di tengah orang yang tidak percaya, silakan. Ya. Nah saya berani katakan kalau di tengah orang yang tidak percaya, kau mau khotbah, karena memang orang nggak percaya semua. Beritakan Injil nggak jadi masalah. Tetapi akan jadi masalah, oh saya sudah sering kali dipakai begini-begini sama Tuhan. Nah ini yang bahaya. Karena sudah merasa top,
merasa sudah diurapi, lupa ada tertulis perempuan jangan bicara kalau dalam kumpulan jemaat yang sudah komplit. Nah, itu yang berbahaya maksud saya. Karena kalau sudah merasa hebat kan lupa. Aku juga diurapi oleh Tuhan, ya udah. Ya, saya hanya bisa memperingati. Tapi kalau memang ini ya terserah. Keputusan itu kan di tangan pribadi lepas pribadi. Bukan saya. Dan kemarin kita melihat dari apa yang kita sempat bicara ya. Saya melihat ada sesuatu yang mungkin juga harus disingkapkan ya. Dari pakaian-pakaian imam ini kita lihat di dalam Keluaran 28 ayat 30. Haruslah engkau memasang urim dan tumim pada tutup dada keputusan itu. Dan keduanya itu harus berada di atas jantung Harun apabila dia masuk ke hadapan Yahweh. Dan Harun harus membawa keputusan Bani Israel di atas jantungnya di hadapan Yahweh terus menerus. Jadi kita sudah belajar, kita baca udah. Ada apa tutup dada. Ya, tutup dada di sini kan ada apa namanya? Batu-batu permata dengan tulisan nama anak-anak Israel. Kemudian kain penutup dada ini kan dilipat dua. Ini seperti kantong jadinya. Karena di dalam situ saya menafsirkan ada urim dan tumim. Ya. Urim dan tumim ini memang ya punya banyak penafsiran ya. Banyak penafsiran karena banyak orang juga tidak bisa mengatakan secara pasti bentuknya kayak apa. Apakah dia bentuknya itu dari kayu? Apakah itu dari kertas? Apakah itu dari kulit? Apakah itu dari batu? Karena urim dan tumim ini biasanya dipakai untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ya mungkin dengan cara ketika imam sudah berdoa dia tanya Tuhan kan. Karena ya memang saya coba cari sebenarnya apa sih artinya. Urim dan tumim ini dalam salah satu terjemahan yang saya dapat ya, urim itu di dalam bahasa Ibrani biasanya diartikan sebagai cahaya atau lampu ya. Tetapi tumim itu juga bisa berbicara tentang sempurna atau benar ya. Jadi ya memang banyak orang yang juga belum tahu persis karena mereka juga nggak tahu persis bentuknya kayak apa. Ya. Hanya kadang-kadang saya lihat ya. Memang rahasia-rahasia ini seringkali itu hanya dipegang oleh orang-orang anak-anak Bapak Yahweh, yaitu orang-orang Yahudi sendiri. Kan banyak hal yang belum tersingkap keluar kan. Itu kelihatannya ya hanya bagi mereka aja. Sehingga orang luar juga banyak hanya menafsir-nafsir. Kayak apa sih bentuknya? Urim dan tumim. Dan tetapi kita percaya bahwa seringkali apabila ada sesuatu yang diperdebatkan di permasalahan di antara jemaat Israel khususnya. Maka imam bertanggung jawab untuk berdoa terus menentukan. Ya. Kalau itu urim artinya ini. Kalau itu tumim artinya ini. Itu tergantung Tuhan bagaimana menunjukkan kepada sang imam besar keputusan Tuhan. Saya tangkap, ya. Di sinilah kita belajar ya. Kalau kasarnya ya semacam apa ya, semacam kayak undian gitu loh. Ini benar atau salah gitu loh. Nah, harus tanya, imam ini harus bertanya sama Tuhan. Bertanya sama Tuhan, coba kita lihat ya dalam bilangan 27 ayat ke 20 21 lah kita lihat ya.
Engkau harus meletakkan sebagian dari kuasamu ke atasnya. Ini perintah Tuhan kepada Moshe. Agar seluruh jemaat Bani Yesaya mendengar. Dia harus berdiri di hadapan Imam Eleazar. Dan dia harus bertanya kepada tentang keputusan Urim di hadapan Yahweh. Dan atas perkataan yang mereka keluar. Dan atas perkataan yang mereka masuk. Ia dan semua Bani Yesaya bersamanya. Bahkan seluruh jemaat. Jadi ketika kekuasaan di kepemimpinan mau diserahkan Tuhan kepada dari Mose kepada Yosua, keluar kata-kata ini. Ya, kalau ada masalah, Yosua sebagai sebagai pemimpin, dia harus datang kepada imam besar. Kan tadi dikatakan masuk atau keluar. Nah itu ditentukan oleh Tuhan melalui imam. Bisa tanggap? Ya, dan inilah salah satu keterangan yang bisa kita dapat. Memang itu hanya untuk menentukan ya atau tidak dari Tuhan. Bisa ditangkap? Itulah yang kita sebut, ya firman Tuhan katakan ya Urim dan Tumim. Tetapi persisnya seperti apa, bentuknya seperti apa sampai saat ini. Ya, kecuali mungkin orang Yahudi sendiri. Tapi secara media sosial, dan dari buku-buku juga mereka hanya bisa meraba-raba. Karena saya percaya di situ memang ada kuasa daripada Bapa Yahweh. Ya, kuasa yang luar biasa karena ini kan untuk mengambil keputusan. Kalau berdasarkan ayat ini, masuk atau keluar. Maka imam harus berdoa sama Tuhan. Ya, berdoa minta petunjuk Tuhan, mereka harus datang ke masuk ke dalam kemah suci itu, nanya sama Tuhan, ini yang mana Tuhan? Dan saya percaya sesuai janjinya, Tuhan pasti memberikan jawaban yang tepat. Nah inilah salah satu guna Urim dan Tumim. Ya, kita hanya bisa mengetahui ya luarnya aja. Tetapi bagaimana kerjanya, saya menafsirkan di situ kuasa Tuhan yang bekerja melalui imam yang memang sudah ditetapkan oleh Dia. Ya, sehingga di sini kita melihat sungguh sangat luar biasa pekerjaan Tuhan. Ya, darah atau pengurusan atau pengurapan yang diberikan oleh Moshe untuk para imam ini, ya, telinganya, jempolnya, tangan, jempol, kaki, semuanya kanan. Artinya semua yang penuh dengan hati yang berhikmat dari Tuhan. Kalau dengar yang benar-benar dari Tuhan. Harus mampu membedakan. Ini suara Tuhan atau bukan. Ya, berbicara tangan, berbicara kemampuan untuk melaksanakan segala sesuatu. Harus seorang imam harus bisa menjadi contoh. Mengerjakan sesuatu itu benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukan kuat gagahku ada tertulis. Tetapi oleh rohmu. Dan berbicara jempol kaki kanan. Dia harus melangkah. Sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Jadi imam ini benar-benar menjadi panutan bagi semua, khususnya orang Israel. Dan bagi kita anak-anak Tuhan yang mempunyai 5 jabatan ini. Ya, kita harus ingat paling sedikit seperti yang tadi saya katakan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi kalau engkau belum dibaptis, ya hati-hati. Ya, boleh sih boleh. Tetapi resiko kau tanggung sendiri. Bisa tangkap saya? Ya. Kalau belum melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, hanya karena semangat yang berkobar-kobar, ya hati-hati. Kalau memang terus mau berdoa sama Tuhan, ya Tuhan senang kalau orang punya kerinduan
untuk melayani dia, pasti Tuhan senang. Tetapi Tuhan tidak akan mengutus orang tanpa kuasa. Karena itu Yeshua berkata kepada para muridnya, tinggal di Yerusalem sampai aku memberikan kuasa kepadamu. Nah, untuk mendapatkan kuasa itu bagaimana? Hanya murid yang diberikan kuasa. Dan untuk menjadi murid itu bagaimana? Ya harus menjadi ciptaan yang baru. Bagaimana kita bisa diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan, berbicara jubah itu tadi? Kalau kita sendiri belum lahir baru, nggak bisa. Kita harus menjadi ciptaan yang baru. Sehingga dengan demikian Tuhan pun akan memberikan kepada kita kuasa yang berasal, berbicara pakaian, berbicara kuasa, berbicara karakter surgawi. Tuhan tidak akan mengutus murid-muridnya tanpa bekal. Tidak. Ya, dia memang mau memakai kita. Apalagi kalau yang punya semangat yang berkobar-kobar. Tetapi segala sesuatu ada aturannya. Bukan asal selondong boy. Ada aturan. Dan selama kita mengikuti aturan, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita ini memang secara keseluruhan sedang dipersiapkan Tuhan sebagai imam dan raja. Imam dalam kehidupan bangsa Israel. Dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin. Khususnya dalam bidang kerohanian. Pertumbuhan iman daripada orang-orang Israel. Nah, saya percaya itu pun tidak berubah sampai sekarang dalam arti ya. Kita sebagai imam-imam yang memang siap untuk melayani Tuhan. Yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Ya. Berjalan dengan kuasa Tuhan. Ya. Berjalan dengan kehendak Tuhan. Percayalah, kan kaki itu dikasih pengudusan dengan darah tadi kan, jempolnya itu, jempol kaki. Artinya jalan jangan seenak kemauan sendiri. Berjalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan, aku rindu untuk menyampaikan berita Injil. Ya, kepada si ini, kepada si ini, kepada si ini. Ya. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku rindu. Ya. Kalau Tuhan berkenan, begini. Itu juga ya saya beberapa kali, kalau saya boleh contohkan seperti Urim Tumim itu tadi. Ya. Tuhan, kalau engkau berkenan saya pergi, tandanya kayak gini Tuhan. Ya, saya nggak tahu saudara pernah pengen praktekkan seperti itu. Kalau tandanya seperti ini berarti Tuhan mau, saya pergi. Tetapi kalau Tuhan tidak mau, maka itu tidak terjadi. Ya, pernah suatu kesaksian beberapa tahun, lebih dari 20 tahun yang lalu. Seorang teman kerja. Ya, teman kerja, saya beritakan tentang baptisan. Wah, dia bilang, yuk datang ke rumah deh, kita ngobrol-ngobrol. Ya. Oke, saya bilang. Ya teman kerja, teman di laut. Dia sering panggil saya, dia salah satu orang yang di tempat kerjaan panggil nama saya Leo, ya cuma dia. Ya, ada 2 orang kali. Ya, memang itu nama panggilan saya. Saya mau beritakan tentang dia, tentang baptisan. Saya bilang sama dia, baptisan yang benar tuh ini. Dia termasuk fanatik dengan baptisan yang banyak dikenal oleh orang-orang lain. Katanya memang itu baptisan menurut gereja. Tetapi itu bukan baptisan menurut firman. Suatu hari saya sesuai janji kan, saya datang. Dan dia itu termasuk orang yang memang suka berdoa. Dia berdoa, rupanya waktu saya dalam perjalanan hujan besar.
Sangat besar. Tapi kan karena saya udah niat, memang saya nggak tahu tadinya rumahnya di daerah Cimanggis sana kan. Nah, saya nggak tahu rumahnya. Cuma dikasih alamat, Leo ini alamat ini. Ya oke, saya datang, saya bilang. Karena untuk membicarakan tentang baptisan. Ya hujan lebat, dia ternyata berdoa. Saya tahunya apa? Ketika saya sampai di depan rumahnya, dia nggak ngomong, dia langsung peluk. Leo, you benar. Saya kaget, kenapa? Saya doa, ini hujan besar ya. Kalau kamu tidak bisa nyampe di sini, berarti kamu tidak benar. Ternyata saya sampai. Saya belum pernah ke rumahnya. Ya. Begitu saya datang sampai rumahnya, langsung dia peluk. Kamu benar. Itu baptisan yang benar. Ya saya mengucap syukur. Tapi ya saya nggak tahu kelanjutannya. Apa dia lakukan apa enggak. Tetapi paling sedikit kita sudah berani memberitakan. Dan kita bisa ya berdasarkan kesaksian dia. Itu kan tergantung dia. Kan yang berdoa dia. Kalau benar ini yang terjadi. Kalau nggak benar ini yang terjadi. Berdasarkan pengakuan dia tanpa dia ngomong. Dia langsung peluk. Kamu benar. Ya sudah. Ya akhirnya kita bicara yang umum-umum aja. Itu bagian daripada Urim dan Tumim. Untuk kita mempraktekkannya dalam hidup. Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak berubah. Dan dia tahu batas kemampuan kita. Dan dia sanggup untuk menunjukkan kepada kita mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang benar, mana yang salah. Tapi ya kita harus berdoa, Tuhan tunjukkan jalan. Nah saya bukan sekali, beberapa kali saya alami seperti itu. Ya berdoa. Tapi kan banyak juga orang seperti itu. Pada awalnya, wah hebat. Lama-lama lupa janjinya. Ya. Bagi saya sih nggak jadi masalah, kan banyak orang, wow pokoknya saya rajin lah. Saya pasti ibadah. Ya. Itu kan janjimu. Ya kadang-kadang begini. Orang enak ngomongnya. Ya. Lo jangan lupa itu dicatat ya. Malaikat surgawi nyatat. Orang ini janji begini. Kalau dia nggak tepati. Nanti saatnya dibuka semua. Kamu janjinya begini nih. Mana? Artinya hati-hati. Ya, saya sering mendapatkan seperti itu. Oh, pokoknya saya giat ya. Saya mau ibadah tiap minggu. Ya kita lihat aja. Karena itu saya katakan kepada kita semua. Kesetiaan itu diuji dengan waktu. Bukan asal cuap aja. Orang cuap banyak. Ya. Banyak ya baik yang ya banyaklah cerita-cerita seperti itu. Tapi sudah kita melihat. Kita sebagai imam-imam harus juga bisa mendeteksi situasi dan kondisi seperti ini. Inilah zamannya. Tetapi saudara dan saya yang memiliki jawatan imam-imam yang diperlengkapi Tuhan, baju tadi Moshe makaikan kepada Harun ya, melambangkan Tuhan memakaikannya kepada imam. Artinya saudara dan saya pun setelah kita melakukan semua ini ada tugas yang Tuhan sudah perintahkan. Ya. Nah, kita mengenal ada 3 macam baptisan. Baptisan air, masuk ke dalam air. Nama yang benar, cara yang benar, orang yang benar. Ya. Kemudian baptisan air cuma sekali. Kalau semuanya benar. Baptisan roh kita yang sudah tercemar. Diperbaharui oleh Tuhan. Ya, kapan? Ya, ketika kita memasuki semua itu, ketika kita mau masuk ke dalam pintu kemah, disitulah. Makanya jarak antara pintu gerbang sampai pintu kemah ditafsirkan 50 hasta. 50 Pentakosta. Hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Dan saya percaya dan mengimani. Setelah kita diangkat sebagai anak, ada tertulis. Karena engkau anak, kata Galatia.
maka Roh Kudus diberikan. Artinya setelah kita dibaptis dengan baptisan air, dibaptis dengan Roh Kudus satu kali. Hanya banyak seperti yang sering kali dikatakan. Banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi hidupnya dalam kenyataan tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga akhirnya ya banyak. Ya. Yang pertama setia, lama-lama kelihatan keasliannya. Ya. Baptisan air sekali, baptisan Roh Kudus sekali. Baptisan api itu seumur hidup. Jiwa kita dibersihkan oleh firman Tuhan setiap hari. Ketika saudara dan saya baca firman, kata Yohanes 15 ayat 3, firman itu membersihkan kita. Artinya dalam tafsiran saya, baptisan api sebagaimana dikatakan dalam kitab Matius. Ya, Yesua, Yohanes Pembaptis menyatakan, aku membaptis dengan air. Tetapi dia yang datang sesudah aku, yaitu Yesua, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, baptisan api adalah baptisan dengan firman. Jiwa kita terus menerus dibersihkan sampai sempurna. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tugas sebagai imam adalah tugas kita semua yang sudah diadopsi sebagai anak. Yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Diperlengkapi dengan pakaian seorang imam. Tapi dalam kenyataannya tergantung pribadi lepas pribadi. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan ingatkan kita semua. Kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Kita punya berbagai macam cara, ya. Tetapi di dalam kita melayani Tuhan, ya, bukan ya seperti yang tadi awal-awal saya katakan. Kalau kita dengar umpamanya khotbah dari ada, dicek dulu. Kalau ini sesuai firman dan kau rindu untuk memberitakan, beritakanlah. Tetapi saya sarankan lebih baik jangan melalui sistem elektronik. Yang ngomong aja 4 mata. Bisa tangkap saya? Ya, tapi kan ada orang yang ya memang senang. Ya hati-hati. Bukan saya larang, ya hati-hati. Apakah yang kau teruskan itu dari Tuhan atau bukan? Karena banyak sekarang jebakan-jebakan setan. Kelihatannya baik. Tetapi yang baik itu belum tentu benar. Bisa tangkap ya? Semua yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar pasti baik. Karena yang benar itu hanya Dia. Tuhan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Haleluya, amin.